Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya. Apa kabar nih? Udah lama banget kayaknya kita nggak berjumpa, tidak membuat konten setelah vakum entah sekian lama, entah berapa bulan. Kayaknya ini konten pertama sih di tahun 2025. BTW ini udah ganti tahun aja ya ternyata. Gimana kabarnya Mas Lutfi? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, langsung aja nih. Malam hari ini mau bahas apa nih? Masih sama di buku ini, tetapi beda judul ya, beda subbab lah, subjudul. Tentang apa? Tentang perbedaan, masih tentang perbedaan. Tentang perbedaan. Perbedaan itu katanya indah kalau kata orang-orang ya. Oke deh, lanjut ya, langsung aja nih biar nggak kemalaman juga karena kita tagnya juga udah lumayan malam nih, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kita. Masa sibuk sih. Oke, yang pertama aku mau tanya nih Mas Lutfi, bagaimana sih penjelasan terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh berbeda? Baik, terima kasih host yang cantik, terus tentunya ya, dandan lor sebelumnya. Baik, Dari pagi langsung sih, aja guys. ya, biar ya kelamaan. Jadi kita sudah memasuki di halaman 61 kalau ada yang punya buku ini. Ini di subbab yang lain, judul yang lain yaitu mana yang boleh dan tidak boleh berbeda itu. Ini judul besarnya. Jadi penulis di sini saya bacakan aja, jadi karena ini padat ya, jadi ringkas, jadi saya bacakan aja, nanti saya jelaskan sedikit gitu. Kalau kita buka literasi fikih dari lintas mazhab yang diakui dalam dunia syariah, kita tidak mungkin bisa mengelak bahwa perbedaan pandangan dalam masalah fikih adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terlepaskan. Dalam satu masalah agama, kita bisa saja menemukan lebih dari dua pendapat, yang pendapat itu tetap diakomodasi oleh para ulama dan tetap dijalankan bagi yang mengikutinya. Namun sayang gitu kan, ada beberapa saudara-saudara muslim hampir di seluruh negeri yang tidak bisa menerima perbedaan itu, selalu menunjukkan sikap yang ogah dan cenderung menyalahkan mereka yang amalan ibadahnya berbeda dengan apa yang ia amalkan. Menganggap dengan penuh keyakinan bahwa syariah ini adalah satu dan tidak boleh ada perbedaan. Jelas ini sikap yang keliru dan sama sekali tidak realistis gitu kan. Memang bisa dikatakan wajar saja kalau ada yang marah ketika melihat perbedaan, mengingat ilmu yang ia tahu bahwa umat Islam itu sumbernya sama, Al-Quran dan hadis gitu kan. Lalu kenapa berbeda itu kata mereka. Belum sampai kepadanya informasi tentang dalil-dalil syariah sebuah hukum yang punya kandungan bersayap. Jadi itu loh, jadi memang bab ini itu ingin menjelaskan, nanti ada penjelasannya rinci gitu kan. Sebenarnya kita ini berbeda itu sebuah hal yang wajar, yang pasti, sebuah keniscayaan gitu kan. Apalagi dalam fikih itu pasti berbeda banyak hal gitu kan. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang sumber perbedaan itu ada di mana. Jadi tidak hanya pendapat satu ini itu yang paling benar, enggak. Kalau dalam fikih itu semuanya malah wajib berbeda karena itu sebuah keniscayaan. Kalau sama justru dipertanyakan ini fikih atau syariah. Nanti saya jelaskan. Balik ke host ya. Betul sekali. Jadi perbedaan itu memang hal yang lumrah ya, enggak cuma tentang agama ya, dalam pemahaman, karena keterbatasan pemahaman manusia enggak sih, karena ya orang bisa menangkap misalkan suatu pernyataan ini, oh menurutku tuh seperti ini, menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua nih,
bagaimana cara memahami qot'i dan dzonni, Mas Lutfi? Silahkan dijelaskan. Nah, baik sedulur semua. Jadi kita langsung masuk saja ke intinya, yaitu tentang qot'i dan dzonni. Ini bahasa usul fikih. Jadi kalau sedulur mungkin belum pernah mendengar kata ini, itu berarti nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau sudah mendengar berarti sudah familiar gitu kan. Jadi karena itu penting untuk dipelajari dan untuk diketahui agar tidak ada yang marah-marah jika melihat adanya perbedaan, bahwa dalam syariah ini ada masalah-masalah yang sandaran dalilnya itu qot'i, di mana tidak boleh ada di dalamnya perbedaan. Dan ada juga yang dalilnya dzonni gitu kan. Qot'i itu pasti, dzonni itu masih ada kemungkinan lah, seperti itu. Yang mana perbedaan di dalamnya terbuka lebar dan masing-masing kita harus saling berlapang dada untuk itu. Jadi bisa dikerucutkan bahwa syariah ini dalil-dalilnya terdiri dari dua jenis, yakni qot'i, yang kedua dzonni gitu kan. Dan ini juga garis pembatas antara syariah dengan fikih. Syariah itu sudah pasti dalilnya qot'i atau pasti gitu kan. Dan fikih tidak mungkin disebut fikih kecuali kalau dalilnya itu dzonni. Jadi memang sumber perbedaan itu ada di qot'i dan dzonni. Kalau qot'i pasti itu sudah tidak ada lagi perbedaan, dan itulah syariah lornya. Contohnya apa? Saya kasih contoh dulu ya. Misalkan kayak jumlah rakaat sholat, subuh 2 rakaat gitu kan, zuhur 4 rakaat, itu qot'i semuanya, nggak ada yang dzonni. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan subuh 3 rakaat itu baru diluruskan. Kalau fikih itu dzonni, otomatis semuanya itu boleh gitu kan. Sepanjang ada dalil yang melandasinya, ulama yang mengatakan. Jadi itu qot'i dan dzonni. Nanti akan saya jelaskan rinci lagi, ini baru awal-awal ya, Bro. Kembali ke host ya. Nah, tadi kan Mas Lutfi udah menyinggung nih tentang qot'i dan dzonni. Bisa dijelaskan buat pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana penjelasan terkait dengan qot'i? Monggo dijelaskan. Nah, sedulur semua, kita akan bahas satu-satu persatu ya. Ini tentang qot'i. Jadi qot'i itu secara bahasa diartikan sebagai putus atau terpotong. Akan tetapi dalam istilah ilmu usul, qot'i berarti sesuatu yang punya arti pasti serta kandungan hukum di dalamnya tidak bersayap. Masalah agama yang dalilnya bersifat qot'i, maka tidak ada satupun dari umat ini yang boleh berbeda. Itu dia kenapa disebut qot'i, putus atau potong gitu kan. Terputus sudah pintu ijtihad dan takwil. Tidak ada lagi yang harus diusahakan. Nah, dalam literasi usul ada kaidah yang masyhur, yaitu la ijtihada ma'a wujudin nas. Yang artinya tidak ada ijtihad dalam nas. Itu disimpulkan karena memang nas dalam literasi usul fikih adalah bagian dari dalil-dalil yang bersifat qot'i. Karena itu tidak ada ijtihad pada sesuatu yang sudah ada nasnya. Itu salah satu contoh jenis dalil yang sifatnya qot'i. Nah, dalam kitab usul fikih juga ulama membagi qot'i ke dalam dua jenis, ada qot'iyyut tsubut dan qot'iyyut dalalah. Gitu ya, Lor. Itu definisi singkat terkait qot'i. Jadi artinya itu terputus, artinya terpotong, itu secara bahasa. Secara istilah ya tadi artinya tidak bersayap, artinya itu pastilah seperti itu. Nah, saya kembalikan ke host ya. Dari penjelasan Mas Lutfi tadi, qot'i kan dibagi menjadi dua nih, yaitu qot'i as-subut dan qot'i ad-dilalah. Untuk pertanyaan ini selanjutnya mungkin Mas Lutfi bisa menjelaskan bagaimana penjelasan terkait dengan qot'i as-subut. Silahkan. Qot'i as-subut. Jadi qot'i sudah saya jelaskan, sekarang as-subut. As-subut itu apa? Jadi as-subut itu artinya adalah sumber. Jadi sumbernya itu pasti gitu kan.
Jadi maksud qat'i tsubut adalah dalil yang sifatnya qat'i dari sisi sumbernya. Lebih mudahnya itu adalah dalil yang sumbernya pasti gitu. Yang masuk dalam jenis ini adalah semua ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sifatnya mutawatir, atau bisa dikatakan juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama usul bahwa qat'i tsubut adalah teks syariah yang kita sangat meyakini bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu diriwayatkan dengan sanad yang kuat. Sanad kuat dalam artian di mana setiap tingkatan sanad diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, sehingga sulit untuk terjadi dusta atau pengurangan serta penambahan matan atau redaksi teks syariah tersebut. Jadi dulur qat'i tsubut itu adalah sumbernya pasti. Nah, yang termasuk dalam kategori ini itu hanya dua, apa? Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Karena Al-Qur'an itu juga diriwayatkan secara mutawatir, hadis mutawatir itu juga hadis yang paling tinggi tingkatannya. Artinya hadis mutawatir itu hadis yang pasti benar adanya, tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah, karena diriwayatkan oleh ratusan perawi dalam satu tingkatan sanadnya, puluhan, ratusan, bahkan pokoknya banyak sekali di tiap tingkatan itu hadis mutawatir. Kalau Al-Qur'an sudah jelas itu mutawatir karena itu terjaga keasliannya. Jadi itu hanya ada dua yang masuk ke dalam jenis ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Kembali ke host ya. Oke, yang penjelasan terkait dengan qat'i tsubut kan sudah dijelaskan nih. Nah, tadi kan yang satunya ada qat'i ad-dilalah. Silahkan dijelaskan supaya dulur semuanya juga paham. Ad-dilalah artinya apa? Secara bahasa diartikan sebagai petunjuk. Jadi maksud qat'i dilalah adalah dalil syariah yang indikasinya atau petunjuknya atau petunjuk hukumnya itu mengarah kepada sesuatu yang pasti dan tidak bersayap, artinya tidak multitafsir karena kuatnya indikasi itu dan jelas maknanya. Itu yang dimaksud dengan an-nas, yaitu dalil yang mempunyai makna jelas dan tidak bersayap, sehingga hukumnya pun mengarah kepada sesuatu yang meyakinkan karena tidak multitafsir. Karena itu ada kaidah yang masyhur, yaitu la ijtihada ma'wujudin nas, yang artinya tidak ada ijtihad dalam nas gitu. Jadi qat'i dilalah itu artinya petunjuknya yang pasti, jelas gitu kan, tidak multitafsir. Jadi kalau tsubut itu sumbernya, kalau dilalah itu petunjuknya, indikatornya, indikasinya gitu kan. Jadi ada sebuah teks itu artinya maknanya itu pasti, tidak multitafsir, tidak bersayap, tidak multi interpretasi lah bahasa kerennya gitu. Gitu ya, tidak ambigu dan sebagainya. Maknanya, penafsirannya itu pasti satu aja, tidak ada yang lainnya. Tiur, balik ke host. Gimana nih? Pada paham nggak sih? Paham lah pasti ya, mudah untuk dipahami kok bahasanya, insyaallah. Yang selanjutnya nih, tadi kan di awal Mas Lutfi menjelaskan ada yang namanya qat'i dan ada yang namanya dzanni. Nah, sekarang bisa dijelaskan tentang penjelasan terkait tentang dzanni. Baik, masuk ke dzanni ya. Tadi qat'i sudah selesai, sekarang dzanni. Dzanni itu secara bahasa artinya duga-duga atau masih ada kemungkinan, masih ada keraguan lah gitu. Artinya belum pasti nih gitu kan. Nah, dalam literasi usul fikih, dzanni itu kebalikan atau lawan dari qat'i. Nah, dan dzanni inilah yang menjadi ranahnya fikih, yang memang semua masalah fikih itu bersifat dzanni gitu ya lor. Sama seperti qat'i ya, dzanni itu ada dua, ada dzanni tsubut, ada dzanni dilalah gitu ya. Jadi sekali lagi, dzanni itu artinya adalah masih dugaan, duga-duga, masih ada kemungkinan, masih ada
penafsiran lain, masih ada kemungkinan lain, masih ada keraguan. Ini sebenarnya artinya apa ya? Ternyata multi tafsir gitu kan, multi interpretasi, banyak maknanya dan sebagainya. Kembali ke host ya Lor. Nah, karena tadi zoni kan juga udah disinggung nih, ada dua, ada as-subut juga dan juga ada ad-dilalah. Mungkin Mas Lutfi bisa menjelaskan dulu yang terkait dengan zoni as-subut. Silahkan. Zoni as-subut sama seperti qat'iyus subut ya. As-subut itu artinya sumber, artinya adalah kalau qat'iyus subut itu Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, maka zoni subut itu adalah selain keduanya. Jadi seluruh teks syariah selain ayat Al-Quran dan hadis mutawatir itu sifatnya zoni subut, mengingat bahwa keaslian sumbernya masih terdapat di dalamnya keraguan, kemungkinan, mungkin karena yang meriwayatkannya sedikit sehingga memungkinkan adanya putusnya sanad dan seterusnya. Jadi kalau dzoni subut itu sumbernya yang masih diragukan, masih ada kemungkinan lain, masih ada istilahnya duga-dugaan yang lain, tidak pasti. Nah ini selain Al-Quran dan hadis mutawatir, berarti ada hadis sahih, hadis ahad gitu kan, hadis dhaif, ada hadis maudhu, hadis yang lain. Nah itu masih dzoni ya. Jadi dzoni itu semua sumber selain Al-Quran dan hadis mutawatir ya. Berarti hadis selain mutawatir ya, sahih, hasan, dhaif gitu kan, hadis maudhu, mungkar dan sebagainya, itu semuanya masuk ke dalam kategori dzoni, artinya masih diragukan, masih ada keraguan, masih ada namanya kemungkinan lah seperti itu. Itu secara sumbernya ya Lor. Nah saya berikan ke host. Nah, tadi kan yang yang as-subut kan udah dijelaskan nih. Selanjutnya boleh dijelaskan tentang zoni ad-dilalah, Mas Lutfi, silahkan. Nah kalau dzoni dilalah itu kebalikan dari qat'iyud dilalah gitu kan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh ulama usul bahwasanya dzoni dilalah adalah ayat atau juga hadis yang kandungan hukumnya tidak pasti atau mempunyai arti lebih dari satu, bersayap dan multi tafsir gitu kan. Artinya di dalamnya punya banyak ihtimal, kemungkinan dalam makna dan indikasi hukumnya, sehingga dimungkinkan sekali dalam memahaminya digunakan takwil atau tafsir ke makna lain atau juga takhsis, pengkhususan. Jadi dzoni dilalah itu artinya petunjuknya masih belum pasti, masih bersayap, mempunyai makna lebih dari satu, multi tafsir, banyak arti, banyak penafsiran gitu kan, multi interpretasi dan sebagainya. Artinya dzoni dilalah itu artinya adalah ya tadi masih banyak sekali yang perlu kita diskusikan, banyak sekali kemungkinan dan sebagainya. Dia Lor, kembali ke host. Oke, yang pertanyaan nomor 9 nih berarti ya. Bagaimana sih cara kita bisa menakar perkara yang boleh dan tidak boleh itu berbeda? Silahkan dijelaskan. Baik, dari penjelasan yang singkat ini, maka ketika kita mendapati sebuah masalah syariah, penting sekali untuk mengklasifikasikan masalah-masalah yang muncul itu apakah ia masuk dalam kategori qat'i atau dzoni, sehingga kita bisa tahu apakah boleh berbeda di dalamnya gitu kan. Atau memang itu perkara yang sangat besar peluang untuk berbeda sehingga haram hukumnya untuk kita marah-marah kalau melihat yang beda gitu. Maka dalam praktiknya ulama tidak memperkenankan seseorang siapapun dia untuk mengingkari, mengelak serta menutup mata, bahkan menyalahkan orang lain yang berbeda, padahal masalahnya adalah masalah yang bersifat dzoni. Karena memang peluang berbeda dalam masalah yang sifatnya dzoni itu sangat terbuka lebar, mengingat di dalamnya dibolehkan ijtihad yang sangat mungkin sekali hasil ijtihad masing-masing ulama bisa berbeda. Dan sebaliknya, kita tidak diperkenankan dalam masalah
yang sifatnya qot'i untuk mengatakan madhabnya fulan sholat subuh 2 rakaat, atau menurut madhab fulan seorang muslim membayar zakat fitrah itu tidak boleh, tidak bisa dikatakan demikian gitu kan. Karena itu masalah-masalah yang qot'i sudah tidak ada lagi istilah madhab fulan dan fulan, tapi itu sudah masuk ke dalam masalah syariah yang disepakati. Nah, dari itu semua maka menjadi terlihat sekali ketergantungan kita kepada ulama yang memang ahli dan mumpuni dalam bidang syariah ini. Karena kita tidak mungkin bisa tahu mana ranah qot'iyat yang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya, dan mana ranah dzonniyat gitu kan, yang masing-masing kita harus berlapang dada dengan adanya perbedaan dari saudara muslim lainnya. Jadi setelah kita tahu apa itu qot'i, apa dzonni, maka kita harus memberikan kesimpulan lor. Oh ini qot'i, contohnya apa? Tadi sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, maka tidak ada lagi perbedaan itu kan. Nabi terakhir adalah Rasulullah, maka tidak ada perbedaan. Siapapun yang mengatakan ada nabi selain Rasulullah, selain nabi terakhir, maka itu menyalahi syariah itu kan. Itu yang qot'i ya. Nah, kalau dzonni banyak, saya kasih contoh misalkan ada golongan A kunut subuh, ada golongan B enggak kunut subuh, itu biasa gitu kan. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan sebagainya, itu fikih semua beda, enggak apa-apa. Ada bismillah yang jahar, ada yang siri, itu biasa aja gitu. Jadi enggak usah terlalu marah-marah, ngotot dan sebagainya, itu udah ya lumrah lah, itu dzonni semua gitu. Dia lor sendiri kan Mas. Ya, jadi ininya tuh gak ada yang perlu didebatkan karena ya semuanya benar, tergantung, kembali lagi tergantung sama keyakinan kita masing-masing gitu ya saudara-saudaraku. Yang terakhir nih, aku mau tanya Mas Lutfi tentang solusinya. Berarti dari semua perbedaan ini adalah kembali ke ulama mu'tabar. Gimana sih penjelasannya itu? Karena itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dipahami dan diaplikasikan secara mentah begitu saja. Mesti diluruskan bahwa kita tidak bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kemampuan yang begitu-begitu saja, yang hanya tahu terjemahan dan tidak punya alat untuk menggali hukum dari ayat dan hadis, baik dari yang mantuknya serta mafhumnya, itu bahasa usul ya. Kalau terus dipaksakan dengan kemampuan yang sangat minim tersebut, akhirnya malah menghasilkan pemahaman yang aneh, yang justru itu malah menghinakan syariah dan bukan memuliakannya, karena berani menghukumi sesuatu yang sama sekali ia tidak kuasai. Kita melihat banyak di antara saudara muslim yang ketika menemukan sebuah hadis, lalu dengan pongah dan berani ia menyalahkan orang lain yang mengerjakan amalan yang menurutnya menyalahi isi kandungan hadis yang ia tahu. Ia tidak mengerti mana qot'i dan mana dzonni gitu kan. Lebih parah lagi, ia tidak mengerti dilalah hadis yang ia tahu artinya saja itu. Sayangnya ia hanya tahu satu hadis tapi berani menyalahkan orang satu kampung. Sedangkan banyak lagi hadis dalam masalah tersebut yang ia tidak ketahui. Begitu juga dalam ayat Al-Quran, 100% semua ayat dalam Al-Quran itu qot'i, tapi hanya dari segi sumbernya gitu kan. Akan tetapi dilalahnya, petunjuknya tidak sedikit dari ayat-ayat itu yang dzonni gitu. Contoh yang paling simpel adalah kata quru dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Semua sepakat bahwa syariah ini mewajibkan adanya iddah bagi wanita yang ditalak suaminya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang hitungannya, mengingat bahwa kata quru itu punya makna bersayap. Bisa berarti masa suci, bisa juga masa haid gitu kan. Jadi dilalahnya, petunjuknya itu dzonni, artinya masih ada ihtimal, kemungkinan lain, arti lain lah gitu.
Karena itu tidak bisa seorang mujtahid memaksakan ijtihadnya atas makna quru itu kepada mujtahid lain yang punya ijtihad berbeda. Begitu juga pengikutnya. Jadi memang benar bahwa yang terpenting itu bukan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi yang jauh lebih penting dan harus diperhatikan adalah bagaimana kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Lewat siapa? Lewat perantara siapa? Jangan kita memahami sendiri gitu. Apakah jalan yang ditempuh untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah sudah benar sebagaimana pemahaman salaf, atau memang benar-benar kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan bebas gitu kan. Jadi gini lor, ketika kita sudah tahu ada dzonni, ada qot'i gitu, kita bisa memilah gitu. Oh ini ada hadis, misalkan hadis tentang hukum, oh ini hukumnya ini gitu kan. Jadi kita tidak langsung memvonis orang lain dengan salah. Oh mereka melakukan amalan A, oh itu salah, oh itu bid'ah, itu enggak. Kita enggak langsung memvonis, kita bisa menganalisis dulu, memahami. Oh ini hadis dzonni, apa qot'i, apa dzonni tsubut, apa dzonni dilalah dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai kita baca satu hadis, terjemahnya saja gitu kan, terus langsung kita bisa menyimpulkan hukum. Oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya bid'ah misalkan, berarti yang enggak ini salah. Itu jangan seperti itu. Kita tahu hadis yang qot'i itu hanya hadis yang mutawatir, yang qot'i tsubut ya. Selain mutawatir itu qot'i dzonni tsubut gitu loh. Begitupun adilalahnya gitu kan, ada qot'iyud dilalah, ada dzonniyud dilalah dan sebagainya. Petunjuknya itu dzonni atau qot'i, pasti atau bersayap atau multitafsir, itu kita harus tahu. Al-Quran pun juga gitu. Al-Quran itu sepakat sumbernya itu qot'i tsubut. Semua ayat Al-Quran itu semuanya qot'i tsubut gitu kan. Tapi ternyata dilalahnya, petunjuknya, indikasinya, maknanya itu juga banyak yang dzonni gitu kan. Contohnya apa? Contohnya ada ayat tentang quru gitu kan. Quru itu bisa berarti masa suci, bisa berarti masa haid gitu kan. Itu baru satu, belum yang lain gitu kan. Jadi sudahlah, artinya kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita memang masih awam, masih baru bisa baca terjemahannya gitu kan, udah nggak usah aneh-aneh gitu, nggak usah terlalu pusing dengan kesimpulan hukum. Serahkan kepada ahlinya, kepada ulama fikih, ulama hadis dan sebagainya. Udah cukup itu aja, kita tinggal ikut fatwa mereka aja, nggak usah aneh-aneh. Kita baca hadis, baca Quran, kita simpulkan sendiri, kita nggak punya ilmu ini qot'i apa dzonni gitu kan, bingung gitu kan, malah bingung nanti bubar aja gitu loh. Jadi ya udah lor gitu. Artinya slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu ditambahkan gitu kan. Artinya kita harus kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan merujuk pemahaman para ulama, bukan merujuk pemahaman kita sendiri, karena kita tidak punya kapasitas apapun. Kita masih dalam tahap belajar, baru bisa bahasa Arab sedikit gitu kan, baru bisa baca kitab sedikit, baru bisa terjemahannya apalagi. Itu lor, intinya kita harus memahami ini qot'i, ini dzonni. Qot'i tsubut, qot'i dilalah, dzonni tsubut, dzonni dilalah. Sumbernya pasti atau dzonni, petunjuknya pasti atau dzonni, atau hanya duga-duga. Nah, itu kita harus tahu, sehingga ketika kita tahu, kita akan lebih bijak, lebih wise untuk bisa melihat sesuatu, apalagi ini fikih gitu kan. Itu ya lor, sudah selesai bab ini. Kita akan lanjut yang bab lain nanti di sesi yang lain gitu ya. Boleh kaos. Oke, saudara-saudaraku semua, dulur-dulurku semua, begitu penjelasan dari Mas Lutfi pada sesi malam hari ini sudah selesai. Jadi intinya
jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Kalau misalkan memang baru belajar ya sudah manut sama yang sudah istilahnya udah punya wawasan yang lebih gitu loh. Jangan ini kan nggak boleh, bukan berarti kalau orang lain melakukan hal yang berbeda dengan kita tuh salah, dan belum tentu kita yang benar gitu. Jadi ya diterima aja perbedaannya gitu loh. Yang penting adalah saling menghargai, begitu ya saudara-saudaraku semuanya. Kita pamit undur diri dulu ya, karena udah malam nih, jam 9 guys, jam 9 malam, jam 9 lebih 4 menit. Kita udah malam banget tagnya ini ya. Selamat mendengarkan penjelasannya Mas Lutfi. Terima kasih buat atensinya, buat perhatiannya yang udah dengerin penjelasannya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada tutur kata atau mungkin ada penjelasan yang masih kurang ya mohon dimaklumi karena keterbatasan kami sebagai manusia. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih. Kamsahamnida.